Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, kamu sangatlah berharga. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tak henti-hentinya kami bersyukur atas anugerah-Mu yang berlimpah-limpah atas kami. Kami sangatlah berharga. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya hidup kami diberkati, dipakai Tuhan, dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Hidup kamu sangatlah berharga. Firman Tuhan datang kepada kita, Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara, dikatakan oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Saudara, ada kata berharga dan mulia. Apa bukti kita ini sangat berharga? Kita ini sangat mulia. Buktinya adalah kita dibeli. Kita tidak dibeli dengan cicil. Kita tidak dibeli dengan barang murah. Kita dibeli dengan sesuatu yang tidak terbayangkan. Kita dibeli dengan darah Yesus. Kita dibeli dengan nyawanya. Sangkin berharganya kita, sangkin mulianya kita, Yesus harus mengorbankan dirinya supaya menebus kita. Menebus artinya kita dibayar, kita dibeli. Sangkin mahalnya, sangkin berharganya kita. Jadi adalah salah besar, keliru besar apabila kita menilai diri kita sembarangan. Makanya kita mesti berhati-hati terhadap omongan-omongan orang yang tidak membangun. Kita harus hati-hati terhadap intimidasi-intimidasi yang tidak membangun. Sebab faktanya, realitanya, kita sangatlah berharga, kita sangatlah mulia. Itu faktanya. Seorang atasan, orang tua, pekerja, atau apapun yang kita gelutin, mau kita pemimpin, kita pasti menginginkan seseorang yang dapat kita andalkan, yang kepadanya kita bisa menyatakan keinginan kita, dan yang akan mendukung dan mewujudkan apa yang kita inginkan. Jika ada seseorang yang dengan tulus hati, begitu ringan tangan, tanpa mengharapkan sesuatu di balik bantuannya, kita pasti akan sangat menghargai dan menyayangi orang tersebut. Seandainya ada sesuatu yang tidak diharapkan terjadi dan ia memerlukan pertolongan kita, maka sudah tentu tanpa pikir panjang kita akan segera membantu dengan semua yang ada pada kita. Saudara, demikian pula halnya dengan Tuhan. Kita menjadi pribadi yang sangat berharga di matanya. Maka kita tentunya
tidak akan dibiarkannya tenggelam begitu saja. Nah, kalau kita melihat bagaimana kisah hidup dari seorang Daud, meski Daud adalah seorang yang diurapi Tuhan secara luar biasa, bukan berarti Daud tidak terlepas dari masalah dan persoalan. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana perasaan Daud yang sudah dengan tulus dan berani mempertaruhkan nyawanya untuk mengabdi kepada Saul. Namun Saul justru ingin membunuh dan menenggelamkan karirnya Daud. Setelah lepas dari persoalan Saul, Absalom anaknya sendiri berusaha juga menghancurkan hidup Daud. Semua ini tentunya pukulan-pukulan berat, pilihan yang teramat sulit bagi Daud. Tetapi kita semua tahu bagaimana Tuhan melindungi Daud, bagaimana Tuhan meluputkan Daud, bagaimana Tuhan menyertai Daud, sehingga seumur hidupnya Daud tetap tidak terkalahkan. Apa yang menjadikan Daud begitu berharga di mata Tuhan? Sebegitu mulianya, sebegitu berharganya di mata Tuhan. Karena Tuhan melihat jauh ke dalam hati Daud. Manusia melihat rupa, melihat apa yang kita kenakan, apa yang kita miliki. Tapi Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Tuhan melihat bagaimana Daud begitu mencintai, begitu percaya kepadanya. Daud selalu berusaha hidup dalam kebenaran, menjauhi kejahatan. Dan Daud penuh integritas kepada Tuhan. Kita pun sebagai orang percaya, kita bisa menjadi seperti Daud yang begitu sangat berharga di mata Tuhan. Bahkan kita dengan darahnya, dengan nyawanya, kita ditebus. Dia berkorban untuk kita. Nah, kalau Daud sedemikian berharganya di mata Tuhan, dan saya percaya kita pun sebegitu berharganya di mata Tuhan. Kita sekali lagi bisa seperti Daud. Kita harus terus konsisten untuk bisa taat, untuk tetap percaya kepadanya, dan hidup mengandalkan Dia. Saat Tuhan melihat hati kita dapat diandalkan dan sangat berguna sebagai alat untuk kemuliaannya di muka bumi, maka Dia sendirilah yang akan mengokohkan kita. Kita akan naik terus dan tidak tenggelam. Saudara yang dikasihi Tuhan, catat baik ini, renungkan baik. Engkau berharga. Jadilah pribadi yang begitu berharga di mata Tuhan, sehingga tidak akan dibiarkan saudara tenggelam begitu saja. Nah, saudara harus terus mengerti ini. Saudara harus terus percaya ini. Apapun kata orang, apapun intimidasi yang ada, engkau berharga dan engkau mulia di mata Tuhan. Engkau ditebus dengan darahnya. Engkau ditebus dengan nyawanya. Engkau berharga, engkau mulia di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur betapa berharganya kami. Betapa mulianya kami. Engkau menebus kami. Bukan dengan hal yang murah. Bukan dengan cara yang gampang. Engkau menebus kami lewat Kalvari. Darahmu tercurah. Nyawamu engkau korbankan demi kami. Ini semua apa?
Ini semua karena kami begitu berharga, begitu mulia. Karena kami ini anak-Mu. Kami ini kekasih-Mu. Untuk itu, sebagai orang percaya yang telah menerima karunia daripada Tuhan, karunia keselamatan, kami harus percaya kepada firman-Mu. Bukan sekedar apa kata orang, bukan kepada intimidasi-intimidasi, tetapi kepada firman Tuhan, bahwa kami ini berharga, mulia di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.